俺が声かけてなくても考えてたんじゃないのか。少し喜ぼうよ。すごいことだよ、初めての応募で自分。米絶対かけねえし。あずきさんがだよね。バレてた。あ、マジ。Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Di video kali ini aku akan membahas alur dari sebuah film Jepang yang berjudul Bakuman. Film ini dirilis pada tahun 2015. Berkisah tentang seorang remaja SMA yang sedang memperjuangkan cintanya dengan menjadi seorang mangaka atau disebut komikus. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Hattori. Dia adalah seorang editor komik di perusahaan penerbit komik terkenal di Jepang. Saat itu Hattori menerima telepon dari seorang pelajar SMA yang ingin memberikan draft komiknya. Kemudian terlihat dua remaja melangkahkan kakinya menuju perusahaan komik terbesar di Jepang. Mereka ingin mewujudkan mimpinya menjadi mangaka atau komikus terkenal seperti yang sudah diterbitkan oleh perusahaan itu. Seperti Dragon Ball, One Piece, Naruto, dan tentunya masih banyak lagi. Kemudian cerita kembali ke beberapa bulan sebelumnya. Terlihat seorang siswa yang pandai menggambar bernama Mashiro. Dia sangat suka menggambar karakter wanita. Dan ternyata karakter tersebut adalah teman kelasnya yang bernama Miho. Mashiro sebenarnya sangat menyukai Miho. Namun Mashiro tak berani untuk mengungkapkan perasaannya. Suatu ketika buku gambar Mashiro dilihat oleh seorang siswa yang bernama Takagi. Dirinya sangat menyukai gambarnya. Kemudian Mashiro datang di kelas dan terlihat kaget karena buku gambarnya dilihat oleh temannya. Takagi tentunya mengenal karakter tersebut karena Takagi juga mengenal dekat dengan Miho. Melihat gambar Mashiro yang bagus, Takagi pun mempunyai ide. Dia ingin bekerja sama dengan Mashiro untuk menjadi seorang mangaka. Karena Takagi tak pandai dalam menggambar, namun dirinya sangat pandai dalam membuat alur cerita. Sayangnya Mashiro tak berminat untuk menjadi seorang mangaka, karena Mashiro mempunyai alasan tertentu. Namun Takagi di sini tak menyerah untuk membujuk Mashiro, sampai suatu ketika terjadi perdebatan di antara mereka, sehingga membuat mereka sampai terjatuh dari tangga. Namun tiba-tiba Miho datang karena dia mendengar ada suara orang terjatuh. Kemudian Miho melihat buku gambar Mashiro yang terjatuh. Dia pun memperhatikan gambar tersebut yang terlihat seperti dirinya. Miho yang melihat hal itu, dia merasa senang dan tersipu malu karena Miho juga diam-diam menyukai Mashiro. Takagi yang melihat momen itu sangat tepat. Takagi pun berkata kepada Miho jika dia dan Mashiro akan menjadi seorang mangaka. Takagi yang tahu cita-cita Miho menjadi seorang seiyu. Dia berkata jika manga mereka sudah terkenal, Miho lah yang akan menjadi seiyu di toko utamanya. Seiyu adalah sebagai profesi di mana profesi tersebut untuk mengisi suara pada suatu anime. Mendengar hal itu, Miho terlihat senang. Kemudian dia berkata kepada Mashiro jika dirinya akan berjuang menjadi seiyu profesional sampai mereka menjadi seorang mangaka terkenal. Kemudian Mashiro tiba-tiba berterus terang kepada Miho, jika mimpi kita terwujud, maka menikahlah denganku. Mendengar hal itu, Miho tampak kaget dan sedikit malu. Kemudian dia berkata jika dirinya akan menunggu sampai saat itu tiba. Mendengar hal itu, sontak mereka berdua terlihat senang dan bertambah semangat. Keesokan harinya Mashiro mengajak Takagi ke tempat studio pamannya. Di sana Takagi sangat kagum melihat studio yang dipenuhi banyak koleksi komik terkenal. Dan salah satunya termasuk komik dari pamannya yang cukup terkenal di eranya. Namun ternyata Mashiro baru pertama kali datang ke studio pamannya semenjak pamannya meninggal. Di sini Mashiro mengingat kenangan masa kecil bersama pamannya. Mashiro sebenarnya ingin menjadi mangaka sejak kecil seperti pamannya. Namun hal itu musnah semenjak Mashiro ditinggal oleh pamannya. Paman Mashiro meninggal karena kelelahan membuat serial manga. Dan disitulah alasan Mashiro tak ingin menjadi seorang mangaka. Kemudian mereka memulai persiapan untuk membuat komik. Terlihat Mashiro yang masih kaku dalam menggunakan peralatan profesional. Dia pun berlatih dengan keras untuk menggunakannya. Mereka bekerja keras agar menghasilkan sebuah komik original. Singkat cerita, liburan panas pun mereka gunakan untuk membuat komik. Hari demi hari mereka lalui untuk membuat sebuah karya. Dan akhirnya mereka menyelesaikan satu sampel komik original.
dengan judul Do It. Kemudian mereka membawa hasil karyanya yang sudah diperlihatkan di awal scene tadi. Di sini mereka bertemu dengan editor Hattori. Kemudian Hattori melihat hasil karya mereka. Namun mereka tampak terkejut karena hasil karyanya hanya dilihat dalam sekejap saja. Hattori menolak karya mereka. Namun Hattori memberikan koreksi tentang garis-garis dan penggambarannya yang masih terlihat kurang menarik. Karena mereka masih SMA dan memiliki potensi untuk menjadi profesional. Hattori pun memberikan kartu namanya. Dia berharap agar bisa diperbaiki. Mendengar hal itu, mereka tetap ada harapan bisa diterima kembali. Keesokan harinya, Mashiro mendengar kabar jika Meho akan pindah sekolah. Kemudian Mashiro mengejar Meho. Mashiro mengetahui alasannya mengapa Meho pindah. Saat bertemu, Meho menjelaskan jika dirinya mengembangkan bakatnya menjadi seorang seiyu profesional. Dan Meho masih selalu menunggu janji yang mereka buat untuk menikah. Mendengar perkataan Meho membuat Mashiro semangat agar bisa mencapai tujuannya bersama Meho. Di sisi lain terlihat seorang komikus remaja yang jenius bernama Eiji Nizuma. Terlihat dia sedang serius mengerjakan manganya yang berjudul Crow. Eiji disebut jenius karena hasil karyanya yang eksentrik. Dia juga pendatang baru dan langsung mendapatkan pengakuan dari kepala editor. Singkat cerita, mereka berdua selesai mengoreksi komiknya dan mereka kembali menyerahkan kepada Hattori. Setelah Hattori melihatnya, mereka melewati pujian dengan hasil karyanya. Kemudian Hattori menyarankan kepada mereka untuk mengikuti kompetisi Tenzuka. Dia yakin komik ini bisa menang. Namun Mashiro tak mau karena dia ingin komiknya diterima di sini dan mendapatkan serialisasi. Kemudian, tanpa basa-basi dia menanyakan apakah komiknya bisa masuk atau tidak. Hattori terlihat bingung, namun dari belakangnya muncul seorang pria. Dia adalah kepala editor perusahaan tersebut. Di sini dia berkata, komik harusnya menarik dan komik ini tak bisa masuk karena kurang menarik untuk diterbitkan di sini. Sang kepala editor menyarankan untuk mengikuti kompetisi Tenzuka. Mendengar hal itu, Mashiro terlihat marah dan pergi. Mashiro teringat jika sang kepala editor adalah mantan editor pamannya. Dia mempunyai kenangan buruk tentang editor tersebut. Karena dulu dia yang menghentikan proyek pamannya dan menyebabkan pamannya gagal membuat komik baru. Kemudian akhirnya meninggal karena penyakit. Akhirnya Mashiro dan Takagi bertekad untuk memenangkan kompetisi Tenzuka. Mereka kembali berusaha dengan terus membuat komik yang menarik untuk mengikuti kompetisi Tenzuka. Singkat cerita, mereka menjadi 5 manga terbaik yang memenangkan kejuaraan tersebut. Namun mereka terlihat belum puas karena tak menjadi yang pertama dalam kejuaraan itu. Dari sinilah mereka bertemu dengan Eiji, seorang mangaka jenius. Kemudian mereka melihat hasil karya Eiji yang mereka berdua sangat terkesan dengan manga tersebut. Melihat manga Eiji yang sudah mendapat serialisasi membuat Mashiro bersemangat dan berkata kepada Eiji jika sebentar lagi dia akan menyusul dan mendapatkan serialisasi. Disebutkan serialisasi di sini adalah kontrak yang diberikan kepada mangaka untuk terus menghasilkan serial manga untuk diterbitkan. Dan jika populer, tidak menutup kemungkinan akan dibuat anime. Singkat cerita, para pemenang dari Tenzuka memulai debut mereka untuk mendapatkan serialisasi. Dia ingin mengalahkan Eiji yang sudah berada di peringkat pertama di perusahaan tersebut. Mereka bekerja keras membuat komiknya. Hari seleksi pun tiba, di mana rapat itu dilangsungkan secara tertutup. Mereka membahas autor karyanya yang akan mendapatkan serialisasi. Takagi dan Mashiro, beserta pemenang Tenzuka lainnya, sangat cemas dengan hasil seleksi tersebut. Selang beberapa waktu, hasilnya keluar. Mereka memulai debut untuk serialisasi komiknya. Namun tampak berbeda dengan Mashiro dan Takagi, karena mereka tak mendapatkan serialisasi. Kepala editor melihat gambar komik mereka mengikuti teknik dari Eiji, karena Mashiro secara tak sadar mengikuti teknik gambar Eiji, dan sangat berbeda dengan gambarannya pada waktu di acara Tenzuka kemarin. Karena hal itulah mereka tak lolos. Hattori pun hanya bisa memberi saran untuk mereka agar dapat menciptakan karya original khas mereka sendiri, dan tak menjadi plagiat karya orang lain. Hari-hari pun berlalu. Mereka masih memikirkan tema yang cocok untuk komik original. Saat mereka berada di gedung olahraga, tiba-tiba Takagi mendapatkan inspirasi untuk alur cerita yang akan dibuat nanti, dan meminta waktu 1 minggu kepada Mashiro. Hari pun berganti malam. Terlihat Mashiro yang masih memikirkan untuk bisa cepat tercapai cita-citanya, agar dirinya bisa dapat bersama dengan Meho. Kemudian Mashiro kembali teringat tentang perkataan pamannya, jika komik bagaikan kekasihku. Akhirnya Mashiro mulai belajar mencari inspirasi dari temannya. 1 minggu pun berlalu. Takagi berhasil menyelesaikan cerita terbaiknya. Takagi menjelaskan kepada Mashiro jika alur ceritanya berjudul kecerdasan dan uang. Kemudian mereka pun mulai mengerjakannya.
Sampai pada akhirnya karya manga mereka pun selesai. Kemudian mereka memperlihatkan hasil karyanya kepada Hattori. Di sana Hattori terlihat puas melihat hasil karyanya dan akan mengikutkan seleksi tahap berikutnya di perusahaan tersebut. Keesokan harinya, rapat seleksi pun dimulai. Terlihat kepala editor yang mengoreksi karya Mashiro yang terbaru. Sang kepala editor mulai terkesan dan memutuskan untuk membuatkan serialisasi untuk komiknya. Kemudian setelah hasil rapat selesai, Hattori memberi kabar kepada mereka berdua jika mereka diterima untuk serialisasi komiknya. Mendengar hal itu, mereka berdua sangat gembira. Dan tak lupa Mashiro pergi memberi kabar kepada Miho jika sedikit lagi dirinya bisa mewujudkan janji mereka. Namun mereka harus berjuang keras setiap minggunya untuk bertahan di 10 peringkat penjualan manga terbaik. Dan mereka pun harus merilis chapternya setiap 1 minggu sekali. Beberapa hari pun berlalu di mana mereka diberikan sampel komik berwarna dari hasil karyanya. Melihat hal itu, mereka sangat senang dan bangga karena covernya disejajarkan dengan karakter komik Crow milik Eiji. Kemudian Eiji yang kebetulan berada di sana mengapresiasi keberhasilan mereka karena sudah lolos dari serialisasi komiknya. Namun Mashiro langsung menantang Eiji untuk bisa menjadi peringkat atas dan mengalahkannya. Mendengar hal itu, Eiji menerima tantangan tersebut dan memberi semangat kepada Mashiro dan Takagi. Minggu berminggu mereka lalui. Mereka berjuang satu sama lain demi mengejar peringkat pembaca. Namun, tanpa disadari mereka mulai kesulitan, di mana mereka mulai kelelahan karena mereka harus begadang tiap hari untuk mengejar target realisasi mingguannya, sampai mereka harus tertidur di dalam kelas. Namun hasilnya mereka tetap mengalami penurunan peringkat, dan hal itu membuat mereka semakin stres. Sampai pada akhirnya komiknya di peringkat paling akhir. Hal itu membuat mereka memutuskan untuk membuat gebrakan baru supaya peringkat pembaca naik kembali, di mana mereka akan memastikan karakter utama di komik tersebut. Hal itu membuat pembaca penasaran dengan kelanjutan komiknya, dan mengganti karakter utama dengan karakter wanita. Karakter tersebut adalah Miho yang sering digambar oleh Mashiro. Kemudian Hattori pun menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, pengumuman peringkat pun tiba. Dengan idenya Mashiro dan Takagi, mereka berhasil menduduki peringkat keempat. Para pembaca komik mulai menyukai komik mereka dan banyak dari pelajar sampai dewasa mulai membaca cerita komik mereka. Bahkan sang kepala editor pun sepertinya menyukai komik tersebut dengan menambah terbitan komiknya. Minggu berikutnya peringkat mereka menjadi urutan kedua sejajar dengan komik Eiji. Namun hasil yang mereka dapatkan harus dibayar dengan kondisi Mashiro yang semakin memburuk karena kelelahan. Sampai pada akhirnya Mashiro pingsan dan dia harus dirawat di rumah sakit. Kemudian kabar itu terdengar oleh kepala editor. Setelah melihat keadaan Mashiro, sang kepala editor pun mulai khawatir karena teringat dengan kejadian meninggalnya pamannya Mashiro. Dia pun memutuskan untuk menunda serialisasi Mashiro demi kebaikannya. Namun Mashiro tak terima dengan keputusan itu dan memohon agar terus dilanjutkan. Akan tetapi sang kepala editor sudah memutuskan untuk menundanya. Hari pun berganti. Terlihat Miho mengunjungi Mashiro. Di sini Miho berkata jika sampai kapanpun dirinya akan menunggu Mashiro. Mendengar hal itu membuat Mashiro sangat senang dan kembali bangkit untuk mengerjakan komiknya. Walaupun kondisinya belum memungkinkan, Mashiro tetap berjuang demi komik dan cintanya. Kemudian semua kaget melihat Mashiro sudah pulang. Kemudian mereka menyarankan Mashiro untuk beristirahat dulu. Namun Mashiro menolaknya karena dia tak ingin menunda pekerjaan dan menyia-nyiakan waktu. Mereka yang khawatir memutuskan untuk membantu Mashiro agar komiknya bisa rilis minggu ini. Bahkan Eiji ikut datang ke studio Mashiro untuk menyempurnakan gambarnya. Namun Mashiro tak mau. Dia tak ingin komiknya dirubah seperti keinginan Eiji. Kemudian Eiji pun mengerti akan hal itu. Dia pun akhirnya pulang sambil berkata jika dirinya akan menunggu Mashiro di puncak. Singkat cerita, akhirnya komik mereka selesai tepat waktu. Kemudian mereka menghadap kepala editor untuk mendapat persetujuan serialisasi komiknya dilanjutkan. Setelah perdebatan mereka, akhirnya sang kepala editor menyetujui komiknya untuk dilanjutkan. Hari pun berlalu. Akhirnya pengumuman peringkat pun tiba. Terlihat semua editor dan para mangaka sangat tegang dan cemas. Di sini keadaan terbalik. Tak disangka komik Mashiro berhasil menduduki peringkat pertama dan menggeser peringkat komik Eiji menjadi peringkat kedua. Hattori yang melihat hal itu langsung mengabari Mashiro dan Takagi. Mereka pun bersorak gembira. Hari kelulusan pun tiba. Terlihat mereka berdua mengobrol tentang hasil yang memuaskan dari debut komiknya. Mereka pun hanya bertahan 1 minggu di peringkat pertama. Di sini mereka berpikir untuk kembali membuat komik yang baru. Mashiro dan Takagi akhirnya mampu menduduki peringkat atas di penerbit komik terkenal dan setara dengan komik-komik populer lainnya. Di akhir film kita diperlihatkan komik mereka masuk dalam industri anime.
Dan tentunya karakter utama tidak berlangsung oleh Miho, dan kemudian film pun berakhir guys ya. Dari film ini kita bisa belajar jika semangat untuk mengerjakan sesuatu akan terbayar jika kita bersungguh-sungguh. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye bye.